Yet, still, surprisingly few people are familiar with the acquired immune deficiency syndrome. Di Indonesia ditemukan menderita Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Cara kasus penularan HIV. Jumlah kasus HIV/AIDS dinyatakan positif virus HIV/AIDS. Cara penularan HIV/AIDS. Kok bisa ya kena HIV gitu? Hai semuanya, coba jawab, menurut kalian HIV dan AIDS itu sama atau beda ya? Nah, banyak orang nih yang sering menyampur adukan keduanya. Bahkan ada juga yang masih percaya kalau HIV itu hanya menyerang di suatu kelompok tertentu. Nah, tujuan kita di video kali ini adalah untuk meluruskan pemahaman kita tentang konsep, cara penularan, dan siapa saja sih yang beresiko untuk terkena HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang daya tahan tubuh kita. Nah, kalau daya tahan tubuh kita melemah, tubuh kita akan jadi gampang untuk kena penyakit. HIV juga nggak langsung loh bikin orang itu kelihatan sakit. Bahkan ada masa di mana orang dengan HIV tetap terlihat sehat. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi ketika daya tahan tubuh kita sudah rusak parah akibat HIV, sehingga tubuh kita jadi gampang untuk kena penyakit berat seperti TBC, pneumonia, atau bahkan suatu kanker tertentu. Dan ingat ya, bahwa HIV itu adalah virusnya, sedangkan AIDS adalah tahap penyakitnya. Selanjutnya, kita akan mengetahui terkait dengan perjalanan HIV dalam tubuh kita. Sekarang, coba tebak, HIV itu butuh waktu berapa lama sih untuk menjadi AIDS kalau misal nggak diobatin? Nah, di minggu-minggu awal setelah tertular, bisa muncul gejala mirip flu, seperti demam, sakit kepala, sampai ke nyeri otot. Nah, biasanya ini masih dianggap sebagai penyakit biasa. Setelah itu, bisa selama bertahun-tahun itu terlihat masih sehat, tetapi virusnya tetap merusak tubuh kita. Selanjutnya, muncul tanda-tanda seperti sering sakit, kemudian berat badannya turun, diare lama, dan juga cepat lelah. Yang terakhir, kalau misal tidak diobati, HIV ini bisa berkembang menjadi AIDS dalam kurun waktu 8-10 tahun ke depan. Hayo, menurut kalian HIV itu bisa tertular melalui apa saja sih? Nah, di sini HIV itu bisa menular melalui darah, sperma, cairan vagina, cairan anal, hingga ASI. Dan di sini tidak bisa menular lewat keringat, kemudian air liur kita, pelukan, atau bahkan hanya sekedar bersalaman. Nah, di sini cara penularan yang paling sering adalah yang pertama, hubungan seks tanpa kondom, baik melalui vaginal, anal, maupun oral. Di sini untuk resiko yang paling tinggi adalah pada seks anal karena jaringannya jauh lebih tipis dan mudah terluka. Yang kedua adalah berganti-ganti pasangan seksual, di mana makin banyak pasangan pasti resikonya akan semakin tinggi. Yang ketiga adalah melalui jarum suntik untuk bersama, misalnya pada pengguna narkoba suntik. Yang keempat adalah transfusi darah yang tidak aman, dikarenakan oleh prosedur medis yang tidak sesuai. Kemudian yang kelima adalah dari ibu ke bayi saat hamil, melahirkan, dan juga menyusui. Nah, banyak orang nih yang masih salah kaprah, katanya HIV itu penyakitnya kelompok tertentu. Menurut kalian, benar atau enggak sih? Itu salah besar ya teman-teman. HIV itu bukan karena suatu orientasi seksual, mau itu heteroseksual, biseksual, gay, ataupun lesbian, semuanya itu bisa tertular kalau melakukan perilaku beresiko. Nah, selanjutnya nih, bayangkan teman-teman, HIV itu sering menyelinap melalui kelompok rentan, bukan karena salah mereka juga sih, tapi karena adanya faktor sosial, ekonomi, dan juga perilaku yang saling terkait. Populasi kunci di sini yaitu kelompok yang berisiko tinggi tertular atau menularkan HIV karena kombinasi faktor biologis seperti praktik seks anal yang rentan luka, sosial marginalisasi dan stigma, serta struktural seperti konflik atau akses layanan yang terbatas. Nah, pola yang muncul dari berbagai penelitian adalah berikut, yaitu yang pertama, pria yang berhubungan seks dengan pria, MSM atau LSL. Ini merupakan kelompok yang paling dominan atau sering mempunyai multiple partners dan kurang inisiatif adanya tes HIV, terutama yang homoseksual atau biseksual. Mereka 19-22 kali lebih rentan daripada populasi umum, sering karena seks tanpa kondom atau stigma yang bikin akses layanan menjadi sulit. Yang kedua, ada orang transgender termasuk waria. Identitas gender yang berbeda dari kelahiran sering dikaitkan dengan diskriminasi yang memperburuk kerentanan resiko perilaku seksual beresiko bisa 3,7 kali lebih tinggi.
Selanjutnya ada pekerja seks komersial dan pasangan berisiko. Mereka ini terdampak konflik atau ledakan ekonomi di mana seks transaksional jadi strategi bertahan hidup dan pasangan mereka yang sudah HIV positif jadi jembatan transmisi ke populasi yang lebih umum. Nah, yang selanjutnya ada orang yang menyuntikkan narkoba. Penggunaan zat atau alkohol atau narkoba memicu seks di bawah pengaruh yang muncul sebagai faktor pemicu di berbagai konteks. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang HIV dan AIDS dengan melihat data dari beberapa daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, perlu kita ketahui penyebaran HIV itu nggak cuma soal jumlah orang, tapi sangat dipengaruhi juga oleh perilaku yang beresiko. Nah, lewat data dari Gorontalo, Bukit Tinggi, Semarang, dan juga Uganda Utara, kita akan lihat bagaimana perilaku ini memiliki pengaruh besar terhadap penularan HIV. Secara global, pada akhir tahun 2019 ada sekitar 38 juta orang yang hidup dengan HIV dengan 1,7 juta kasus baru, dan jumlah ini terus meningkat hingga 38,4 pada tahun 2021. Di Indonesia, tren serupa juga terlihat di Gorontalo misalnya. Sejak 2001 hingga 2022 tercatat 839 kasus HIV/AIDS, lalu bertambah lagi 893 kasus baru pada tahun 2023. Kota Gorontalo sendiri menjadi daerah dengan kasus terbanyak, terutama pada kelompok gay, waria, dan lelaki seks lelaki. Penelitian ini menunjukkan lebih dari setengah responden positif HIV dengan perilaku berisiko seperti seks sesama jenis, seks oral, dan juga anal intercourse yang cukup tinggi. Hal serupa juga tampak di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hingga pertengahan 2019 tercatat ribuan kasus HIV dan AIDS dengan case rate tertinggi berada di kota Bukit Tinggi. Kasus pada lelaki seks lelaki bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun dengan risiko penularan jauh lebih besar dibanding dengan populasi umum. Dengan kenaikan kasus dari 19% pada 2019 menjadi 25,2 pada tahun 2020. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, jumlah kasus HIV pada kelompok lelaki seks lelaki juga terus bertambah dengan estimasi populasi men sex with men nasional sebanyak 754.000 orang dan juga di Jawa Tengah sebanyak 77.000 orang. Untuk proporsi kasus HIV MSM pada kuartal 4 2020 berada pada 23,6% dan juga menjadi 26,3% pada kuartal 1 2021. Namun, ada tantangan lain yang muncul, yaitu rendahnya kesadaran untuk melakukan tes HIV dan juga tes infeksi menular seksual. Sebagian besar responden hanya melakukan tes sekali dalam setahun, bahkan ada yang tidak pernah melakukan tes sama sekali. Menariknya, responden dengan pasangan perempuan justru lebih cenderung melakukan tes dibandingkan dengan responden yang homoseksual. Jika kita bergeser keluar Indonesia, tepatnya di Uganda Utara, situasi juga memperlihatkan tren yang sama. Mayoritas responden berusia muda dengan tingkat pendidikan yang rendah. Nah, populasi paling beresiko terdiri dari pekerja seks, MSM, pengguna narkoba, dan juga transgender. Tingkat perilaku beresiko sangat tinggi. Sebagian orang melakukan seks tanpa kondom, berhubungan di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, serta berganti pasangan dengan pekerja seks. Dengan kategori transgender di angka 9,7% dan MSM di angka 8,2% untuk kategori yang melakukan seks beresiko dari total 122 responden yang ada. Angka-angka dalam data sebelumnya sejatinya merupakan pengaruh besar dari faktor sosial yang ada. Dalam praktiknya, edukasi terkait aktivitas seksual yang aman, utamanya bagi kaum beresiko seperti LGBT, masih sangatlah rendah. Sebut saja perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa mengetahui latar belakang dan kondisi pasangannya. Hal tersebut memungkinkan adanya transmisi virus tanpa terdeteksi oleh orang yang melakukan hubungan seksual. Selain itu, terdapat hubungan kontradiktif antara anjuran untuk tidak melakukan aktivitas seksual berisiko dengan orientasi seksual kaum berisiko itu sendiri. Bagi kaum lelaki seksual laki, aktivitas seksual yang paling sering mereka lakukan adalah anal seks, yang dimana hal tersebut merupakan penyumbang angka penularan HIV
HIV paling tinggi. Sebenarnya terdapat solusi lain untuk menghadapinya, yaitu salah satunya dengan menggunakan pelumas saat berhubungan seksual. Pelumas dapat mengurangi kemungkinan adanya luka sebagai media transmisi virus HIV. Dengan begitu, upaya pencegahan HIV bagi kaum lelaki seksual laki tetap dapat dilakukan tanpa menimbulkan ketersinggungan terkait orientasi seksual mereka. Di sisi lain, stigma buruk dari masyarakat menyebabkan mereka enggan untuk mencari pelayanan kesehatan, sehingga upaya medis seperti VCT sebagai langkah pencegahan masih belum berjalan dengan optimal. Mereka sering merasa dikucilkan dan rendah diri karena memiliki perbedaan orientasi seksual. And discrimination are viewed as the main agents fueling the HIV/AIDS epidemic worldwide. And it's not fair for someone who is living with HIV not to be able to find the same things. Is that with an increase in those specific rejecting behaviors, like Being stigmatized in your everyday life. regarding their own sexuality, they have guilt and shame. And pretty much nobody taught me about safe sex. Sometimes it feels like you don't know about your own body and it can be kind of scary. We need inclusive education materials. Namun saat ini, perubahan norma sosial sudah mulai dilakukan. Salah satunya dengan melibatkan para akademisi dalam pembuatan kebijakan dan perluasan pelayanan kesehatan, sehingga hak yang seharusnya mereka terima dapat diberikan dengan adil dan merata. Faktor sosial merupakan faktor yang tak terpisahkan dari segala hal yang berhubungan dengan penularan virus HIV, baik itu sebagai faktor risiko maupun faktor protektif. Untuk itu diperlukan adanya pembenahan dalam kondisi sosial yang ada agar pencegahan penurunan virus HIV dapat berjalan optimal. Dan yang paling penting adalah perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak untuk mendukung usaha tersebut. Teman-teman LSL yang datang ke sini secara setara, jadi memang sangat terbantu dengan teman-teman penjaga di lapangan. Oke, selanjutnya nih, setelah kita mengenal faktor sosial HIV, sekarang mari kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu strategi pencegahan. Pencegahan HIV juga perlu atau tidak bisa hanya mengandalkan satu cara saja, melainkan harus dengan strategi yang saling melengkapi. Yang pertama nih teman-teman, edukasi serta intervensi perilaku untuk mengurangi RSB atau risky sexual behavior. Perilaku beresiko seperti seks tanpa kondom, memiliki banyak pasangan, atau seks dalam kondisi mabuk merupakan akar masalah. Solusi yang dapat dilakukan adalah kampanye edukasi peer-to-peer untuk meningkatkan pengetahuan tentang HIV dan mendorong penggunaan kondom secara konsisten. Selanjutnya, tes HIV rutin dan dini tanpa adanya stigma. Tes HIV sangat penting sebagai langkah awal, namun sering terhambat stigma terhadap orientasi seksual sehingga banyak orang enggan melakukannya. Karena itu, tes perlu dibuat lebih mudah diakses, gratis, dan tetap rahasia. Tes rutin dapat mendeteksi HIV lebih awal, mencegah penularan, dan terbukti mampu meningkatkan kasus positif hingga 52,1%. Selanjutnya nih, ada tools biomedis, ART, dan PRP untuk menekan transmisi. Terapi antiretroviral menekan viral load pada orang yang positif HIV sehingga tidak menularkan virus ke pasangan maupun populasi umum. Selain itu ada PrEP, yaitu pre-exposure prophylaxis yang bisa digunakan individu dengan risiko tinggi agar lebih terlindungi. Nah, di Indonesia sendiri meskipun cakupan baru 77%, terapi triple 95 yaitu 95% diagnosis, 95% mendapatkan pengobatan, dan 95% berhasil ditekan bisa menjadi target yang terus dikejar. Nah, yang terakhir nih, ada atasi hambatan struktural. Konflik, diskriminasi gender, dan sulitnya akses layanan kesehatan menjadi hambatan besar dalam pencegahan HIV. Karena itu, pencegahan juga harus melibatkan komunitas untuk melakukan surveillance rutin, misalnya melalui tracker khusus populasi kunci, serta mengurangi stigma dengan edukasi masyarakat. Kampanye penggunaan kondom untuk GWL, yaitu gay waria lelaki seks lelaki, adalah salah satu contoh langkah nyata yang bisa dilakukan. Pada dasarnya, fenomena penularan HIV pada kaum beresiko yang melakukan penyimpangan aktivitas seksual merupakan proses yang kompleks. Dalam paradoks kesehatan, perlu ada suatu masalah kesehatan untuk bisa ditemukan solusinya. Dalam hal ini, adanya fenomena tadi merupakan kewajiban bagi kita semua untuk menemukan solusinya. Tugas kita adalah bagaimana hidup berdampingan dengan mereka sembari mengupayakan hal-hal yang menguntungkan semua pihak. Pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah penularan HIV adalah kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki masyarakat pada saat ini. Dengan begitu, tekanan masyarakat dapat
bisa berjalan karena masalah di dalamnya hadir beriringan dengan solusi. Halo semuanya, saya Salasa Putri Indriana dengan 3 NIM belakang 110. Halo, saya Zakia Masai Putri dengan NIM belakang 142. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Puspanegara dengan 3 NIM belakang 158. Halo, namaku Rismanda Emanuela Krista Effendi dengan 3 NIM belakang 171.